Pasti udah nggak asing lagi kan sama simbol ini? Salib. Kayaknya ini salah satu simbol paling ikonik di seluruh dunia ya. Tapi, di balik bentuk yang kelihatan simple banget, ternyata ada cerita yang wow, kompleks. Cerita tentang kekuasaan, penderitaan yang luar biasa, dan juga harapan. Coba deh, lihat dua gambar ini. Sama-sama salib kan? Tapi jelas beda. Yang satu kosong, yang satunya lagi ada sosok tubuh di situ. Nah, yang kosong ini sering banget kita lihat di gereja-gereja Protestan. Sementara yang ada korpus atau tubuh Kristusnya, itu adalah salib Katolik. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Satu simbol kok bisa punya dua wujud? Kenapa ya? Buat nemuin jawabannya, kita mesti time travel dulu nih, mundur jauh ke belakang. Kita harus lihat asal-usul salib yang jujur aja awalnya itu brutal dan ngeri banget. Oke, sekarang kita bedah sejarahnya. Lupakan dulu sejenak salib sebagai simbol iman. Soalnya pada mulanya, salib itu nggak lebih dari alat penyiksaan dan eksekusi publik yang didesain sama salah satu kekaisaran paling kejam dalam sejarah. Poin utamanya di sini, penyaliban itu pada dasarnya bukan ritual keagamaan. Ini murni urusan politik. Hukuman mati dari kekaisaran Romawi buat siapapun yang dianggap pemberontak atau pengkhianat negara. Dan ya, inilah tuduhan yang ditujukan ke Yesus mengaku sebagai raja, yang mana itu jadi ancaman langsung buat kekuasaan Roma. Tapi Roma bukan yang pertama kali nemuin penyaliban loh. Sejarahnya jauh lebih tua dari itu. Bentuk awalnya udah ada di Mesir dan Asyur. Terus, bangsa Persia mengembangkannya. Alexander Agung bahkan pernah memakainya secara massal. Tapi, kekaisaran Romawi lah yang menyempurnakannya. Mereka mengubahnya jadi semacam mesin teror publik yang sangat efisien dan menakutkan. Nah, disinilah banyak dari kita mungkin salah bayangin, gara-gara film mungkin ya. Realitasnya jauh lebih kejam. Korban itu dicambuk sampai setengah mati, terus ditelanjangi di depan umum biar malu, dan mereka juga harus mikul sendiri balok salibnya. Soal paku itu nggak ditancapkan di telapak tangan, tapi di pergelangan tangan. Kenapa? Karena telapak tangan bakal sobek kalau nahan berat badan. Kematiannya pun pelan banget, menyiksa, biasanya karena kehabisan napas. Oke, dari realitas sejarah yang super ngeri ini, kita sekarang bergeser ke pertanyaan yang lebih dalam. Apa sih sebetulnya makna di balik semua ini? Nah, ini dia transformasinya yang paling gila. Gimana caranya sebuah alat eksekusi yang paling hina bisa berubah 180 derajat jadi simbol cinta dan keselamatan? Jawabannya ada di inti kepercayaan umat Kristiani. Jadi, buat umat Kristiani, penyaliban itu sama sekali bukan tragedi atau kekalahan. Justru sebaliknya. Peristiwa ini dilihat sebagai puncak dari sebuah rencana ilahi. Bukan sebagai bukti kebencian manusia, tapi justru sebagai bukti cinta Tuhan yang paling ultimate. Kalau mau pakai analogi, secara teologis, salib itu kayak tempat di mana surat utang dosa-dosa kita semua dilunasi. Lunas! Kematian Kristus dianggap sebagai pembayaran penuh yang menghapus semua hukuman yang mestinya kita terima. Konsep ini sering disebut pertukaran ilahi, dan tabel ini ngejelasinnya dengan pas banget. Idenya gini, Yesus menanggung semua hal negatif dari kondisi kita sebagai manusia, hukuman, rasa bersalah, kematian, supaya kita yang percaya bisa menerima kebalikannya, penebusan, pembenaran, dan kehidupan. Nah, inilah esensi dari pengorbanan di kayu salib. Oke, sekarang kita udah paham sejarahnya, udah paham juga maknanya. Akhirnya, kita siap buat ngejawab teka-teki kita di awal tadi. Jadi, salib Katolik atau salib yang ada korpusnya, itu mengajak kita buat fokus pada momen pengorbanan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk terus mengingatkan kita betapa besarnya penderitaan yang Yesus alami demi menebus dosa. Ini adalah pengingat visual yang kuat banget tentang harga sebuah penebusan. Nah, sebaliknya, salib yang kosong yang lebih umum di tradisi Protestan justru mengalihkan fokusnya. Fokusnya ke apa yang terjadi setelah penyaliban. Kenapa salibnya kosong? Ya karena Kristus sudah bangkit. Jadi ini bukan simbol penderitaan, tapi simbol kemenangan mutlak, kemenangan atas maut dan janji kehidupan yang baru. Jadi, ini dia jawabannya. Simpelnya, ini bukan soal mana yang benar, mana yang salah. Sama sekali bukan. Ini cuma soal fokus, beda sudut pandang aja. Dua-duanya sama-sama benar. Cuma menyoroti bagian yang berbeda dari satu kisah besar yang sama. Salib Katolik menekankan pengorbanan, salib kosong menekankan kemenangan. Benar-benar kayak dua sisi dari satu koin kan? Dan dua tema besar ini, penderitaan dan kemenangan,
Semuanya terangkum dengan sempurna dalam 7 perkataan terakhir Yesus di kayu salib. Kita bisa merasakan penderitaannya yang mendalam waktu dia berseru, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tapi, di saat yang sama, kita juga lihat kemenangannya waktu dia bilang, "Sudah selesai," dan bahkan menjanjikan surga buat penjahat di sebelahnya. Nah, sekarang mari kita tarik kesimpulan dari perjalanan luar biasa yang udah kita lalui bareng simbol ini. Ingat kan, kita mulai dari sini. Salib sebagai alat eksekusi paling kejam milik Romawi, sebuah simbol teror dan penghinaan publik yang tujuannya cuma satu, bikin orang takut. Dan kita berakhir di sini. Simbol yang tadinya mengerikan itu sekarang jadi ikon global. Dipahami oleh miliaran orang sebagai lambang cinta tanpa batas, penebusan total, dan janji kemenangan abadi kehidupan atas kematian. Luar biasa. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Gimana caranya satu objek bisa menanggung beban sejarah yang begitu berat, menampung penderitaan sekaligus harapan dalam satu wujud? Ini mungkin nunjukin kalau kekuatan sebuah simbol itu bukan ada di bentuknya, tapi di cerita yang kita pilih buat kita sematkan padanya. Dan bagaimana sebuah cerita bisa mengubah alat teror jadi simbol harapan, mungkin itulah kekuatan terbesar yang kita miliki.